Renungan Harian Toraya Jemaat Tangerang, Sabtu 2 Oktober 2021. Menyambut firman Tuhan, kita berdoa. Syukur kepadamu atas anugerah kehidupan di hari ini. Apa yang baik dan apa yang indah Allah izinkan untuk kami kecap dan nikmati. Biarlah juga firman-Mu di hari ini menjadi santapan rohani kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Mazmur 26 ayat 1 sampai 12. Doa mohon dibenarkan oleh Tuhan. Dari Daud, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Aku tidak duduk dengan penipu, dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbah-Mu ya Tuhan, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring dan menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Janganlah mencabut nyawaku bersama-sama orang berdosa, atau hidupku bersama-sama orang penumpah darah, yang pada tangannya melekat perbuatan mesum, dan yang tangan kanannya menerima suapan. Tetapi aku ini hidup dalam ketulusan. Bebaskanlah aku dan kasihanilah aku. Kakiku berdiri di tanah yang rata. Aku mau memuji Tuhan dalam jemaah. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ujilah aku, ya Tuhan. Ketika melakukan suatu pekerjaan, maka terkadang hasil dari pekerjaan tersebut harus diuji lebih dahulu. Misalnya sebuah bangunan jembatan, untuk mengetahui apakah jembatan itu betul-betul kuat atau kokoh, maka sangat penting untuk mengujinya. Dan tidak jarang ada bangunan yang harus dibongkar karena tidak sesuai dengan konstruksinya, sebab dianggap bangunan itu mudah roboh. Pemazmur memohon keadilan kepada Tuhan karena Daud meyakini bahwa ia telah hidup dalam ketulusan dan percaya dengan sungguh kepada Tuhan. Di hadapan Tuhan, Daud dengan sungguh hati memberi dirinya untuk diuji oleh Tuhan. Daud menyatakan bukti ketulusan hatinya itu bahwa perhatiannya selalu tertuju kepada Allah dan selalu hidup dalam kebenarannya. Tidak hidup dalam perkumpulan orang-orang fasik, taat kepada ketetapan-ketetapan Allah, senantiasa ada di rumah Allah, memuji memuliakan Tuhan, serta menceritakan segala perbuatan-perbuatan ajaib dari Allah.
Daud berserah diri pada belas kasihan dan anugerah Allah, dan dengan tekad untuk selalu menjaga dengan teguh ketulusan hatinya, serta pengharapannya di dalam Tuhan, dan ia juga berjanji untuk terus memuji Tuhan dalam jemaat. Nah, apakah kita juga sudah menyatakan diri sebagai orang-orang yang hidup benar di hadapan Tuhan? Seperti Daud, kita juga harus senantiasa meminta kepada Tuhan untuk terus melihat dan menilai kehidupan kita. Sebagai anak-anak Tuhan, kita dipanggil untuk terus menjadi teladan dalam integritas hidup yang berdasarkan kasih dan kebenaran Tuhan, serta terus menceritakan segala perbuatan Allah yang ajaib. Tetaplah seperti Daud yang selalu memeriksa hidupnya di hadapan Allah. Amin. Kita berdoa. Tidak ada yang tersembunyi bagimu, Tuhan. Tak satu pun bagian kehidupan kami tersembunyi bagimu. Seluruh aktivitas kami, seluruh tindakan kami, perkataan kami, bahkan jalan berpikir kami, sesungguhnya Allah mengetahuinya. Karena itu Tuhan, dengan firman di pagi hari ini, sesungguhnya Engkau adalah Allah yang maha menguji, supaya kami boleh hidup dalam kebenaran-kebenaran Tuhan. Sebagaimana Daud mohon Tuhan untuk mengujinya, karena dia senantiasa hidup dengan baik, hidup berkenan di pemandangan Allah dan di tengah jemaat. Tuhan, firman-Mu pun akan menuntun kami mengangkat kehidupan di sepanjang hari ini, baik dalam keluarga, di lingkungan pekerjaan, dalam usaha-usaha kami, tentunya dengan peran-peran kami, Bapa di sorga. Satu hal yang tidak berubah, bahwa firman-Mu tetap menjadi dasar di dalam mengerjakan segala sesuatunya. Biarlah kami kedapatan sebagai anak-anak Tuhan yang setia, anak-anak Tuhan yang hidup dari janji-janji dan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.